Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Putri Jananti, dosen mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Vina Iza Matusini dengan NIM 877855447. Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Universitas Terbuka Negeri Porto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas 3 filsafat ilmu, yaitu tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu memahami bahwa pendidikan saat ini tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada anak, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan kemampuan mereka untuk menghadapi perubahan zaman. Hal ini sangat penting, terutama dalam pendidikan anak usia dini, karena pada masa ini dasar kepribadian dan kebiasaan anak mulai terbentuk. Sebagai guru TK, saya melihat bahwa anak usia dini itu membutuhkan bimbingan yang baik, contoh yang nyata dari seorang guru, serta suasana belajar yang menyenangkan, agar mereka bisa berkembang dengan optimal. Apalagi di era digital seperti sekarang, anak-anak sudah dekat dengan teknologi, sehingga guru harus lebih aktif dalam mengarahkan dan mendampingi mereka dengan bijak. Topik ini penting karena dunia pendidikan saat ini berubah sangat cepat. Oleh karena itu, kita perlu memahami dasar-dasar pendidikan dengan baik agar proses belajar tetap bermakna, membentuk karakter anak, dan tidak kehilangan tujuan utama pendidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital yang dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai dasar pendidikan di Indonesia. Pada pembahasan topik ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau menguat sistem pendidikan agar tetap kokoh dan terarah. Kemudian yang kedua, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Karso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani yang menjadi pedoman dalam proses pendidikan. Kemudian yang ketiga, yaitu analisis mengenai relevansi serta tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital, seperti misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, pembentukan karakter peserta didik, serta perubahan peran guru. Kemudian yang keempat, yaitu refleksi tentang bagaimana pilar pendidikan dapat membantu menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional saat ini. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai makna pilar dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian pilar pendidikan. Pilar pendidikan itu adalah dasar utama yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar pendidikan dapat diartikan sebagai dasar utama yang menopang dan memperkuat seluruh proses pendidikan. Seperti tiang pada sebuah bangunan, pilar pendidikan berfungsi menjaga agar sistem pendidikan tetap berjalan dengan baik dan terarah. Dengan adanya pilar pendidikan yang kuat, proses pembelajaran dapat membantu anak berkembang secara optimal, baik dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian dalam kehidupan saat ini, keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan peran keluarga dan lingkungan sekitar. Di era digital ini, anak-anak semakin dekat dengan teknologi dan penggunaan gadget. Jika tidak didampingi dengan baik, hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan lingkungan sangat penting agar pendidikan anak tetap berjalan secara seimbang. Kemudian contohnya, karena saya di lingkungan pendidikan anak usia dini, contoh penerapan pilar pendidikan di pendidikan anak usia dini dapat dilihat dari berbagai kegiatan sehari-hari. Misalnya, guru mengajarkan anak melalui permainan edukatif agar belajar terasa lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua, orang tua berperan dengan mendampingi anak belajar di rumah dan mengatur penggunaan gadget. Selain itu, anak juga dibiasakan memiliki sikap yang disiplin, sopan santun, dan saling berbagi dengan teman. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang interaktif untuk meningkatkan minat belajar anak. Jadi kesimpulannya, pilar pendidikan merupakan unsur penting yang saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Jika setiap pilar berjalan dengan baik dan seimbang, maka pendidikan akan menjadi lebih berkualitas serta mampu membentuk anak yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ing Karso Sungtulodo. Ing Karso Sungtulodo berarti sebagai pendidik yang berada di depan harus menjadi teladan bagi peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menunjukkan
usia dini, anak cenderung meniru apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, keteladanan guru dan orang tua menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter anak. Contohnya yaitu misalnya guru datang ke sekolah tepat waktu, berbicara dengan sopan dan santun, dan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak kemudian meniru perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu Ingmar Mangunkarso. Ingmar Mangunkarso memiliki arti bahwa guru yang berada di tengah peserta didik harus mampu membangun semangat, motivasi, dan minat belajar anak. Guru berperan sebagai pendamping yang mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dalam konteks saat ini, pembelajaran itu tidak hanya berpusat kepada guru, tetapi anak juga dilibatkan secara aktif dalam kegiatan belajar. Contohnya, karena saya sebagai guru TK, contohnya yaitu guru mengajak anak belajar mengenal warna dan angka melalui permainan edukatif, kemudian bernyanyi atau kegiatan kelompok, sehingga anak merasa senang dan lebih antusias belajar. Kemudian yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Tuturi Handayani berarti guru memberikan dorongan dan dukungan dari belakang agar anak mampu berkembang secara mandiri. Anak diberikan kesempatan untuk mencoba, bereksplorasi, dan menyelesaikan masalahnya sesuai dengan kemampuannya. Sementara guru tetap memberikan arahan dan bimbingan. Contohnya, misalnya guru memberi kesempatan kepada anak untuk merapikan mainannya sendiri atau mencoba memakai sepatu tanpa bantuan. Guru hanya membantu ketika anak mengalami kesulitan. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu masih sangat relevan diterapkan pada masa sekarang, terutama di era digital. Anak-anak saat ini lebih dekat dengan teknologi dan gadget, sehingga membutuhkan pendampingan yang tepat dari guru dan orang tua. Pendidikan bukan hanya tentang kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kemandirian, dan kemampuan sosial anak. Jika prinsip keteladanan, motivasi, dan dukungan diterapkan dengan baik, maka anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu menekankan pentingnya pendidik sebagai teladan, pembimbing, dan memberi dukungan bagi anak. Melalui penerapan prinsip tersebut, proses pendidikan dapat berjalan lebih bermakna dan membantu anak berkembang secara optimal. Kemudian yang ketiga yaitu relevansi dan tantangan prinsip Ki Hajar Dewantoro di era digital. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantoro masih sangat relevan diterapkan pada era digital saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pendamping, dan pemberi motivasi bagi peserta didik. Prinsip Ingat Sutulodo terlihat ketika guru memberikan contoh penggunaan teknologi secara bijak. Kemudian Ingmar Mangunkarso diterapkan saat guru menciptakan pembelajaran digital yang aktif dan menarik. Sedangkan untuk yang ketiga, Tuturi Handayani, tampak itu ketika guru memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mandiri melalui media digital dengan tetap memberikan arahan dan dukungan. Kemudian tantangan di era digital. Era digital itu memberikan banyak manfaat dalam pendidikan, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan. Anak-anak saat ini sangat dekat dengan gadget dan internet, sehingga beresiko mengalami ketergantungan terhadap teknologi. Selain itu, penggunaan media digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial, menurunkan konsentrasi belajar, dan mempengaruhi pembentukan karakter anak. Informasi yang mudah diakses di internet juga belum tentu sesuai dengan usia dan kebutuhan peserta didik. Kemudian dalam konteks pendidikan saat ini, guru itu tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tapi juga membimbing dan bertanggung jawab. Di sisi lain, orang tua juga memiliki peran yang penting dalam mengawasi penggunaan gadget di rumah. Kerjasama antara sekolah dan keluarga sangat dibutuhkan agar perkembangan teknologi tetap mendukung proses pendidikan dan pembentukan karakter anak. Contohnya di era digital adalah penggunaan aplikasi pembelajaran daring untuk membantu anak belajar dari rumah. Guru dapat membuat pembelajaran yang lebih menarik melalui video animasi atau permainan edukatif. Selain itu, guru juga mengajarkan etika dalam menggunakan media sosial seperti berbicara sopan dan tidak menyebarkan informasi yang salah. Orang tua pun mulai menerapkan pembatasan waktu penggunaan gadget agar anak tetap memiliki waktu bermain, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kesimpulannya, pada prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantoro tetap penting diterapkan di era digital karena mampu menyeimbangkan perkembangan teknologi dengan pembentukan karakter peserta didik. Dengan kerjasama antara guru, orang tua, lingkungan, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan yang positif dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Selanjutnya yang keempat yaitu refleksi pilihan pendidikan dalam menjawab persoalan pendidikan nasional. Pendidikan nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama
menurunnya sikap disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun pada peserta didik. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan juga membuat anak itu lebih fokus pada dunia digital dibandingkan interaksi sosial maupun kegiatan belajar. Rendahnya minat, literasi juga menjadi tantangan yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Kemudian, peran pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membantu menjawab berbagai persoalan tersebut. Guru itu tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi teladan dalam membentuk karakter peserta didik. Orang tua berperan mendukung pembelajaran dan memberikan pengawasan di rumah, sedangkan lingkungan membantu menciptakan kebiasaan positif bagi anak. Jika semua pilar pendidikan berjalan bersama, maka proses pendidikan akan menjadi lebih efektif dan bermakna. Kemudian, dalam kondisi pendidikan saat ini, keberhasilan belajar itu tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga dari kemampuan anak dalam bersikap, berkomunikasi, dan menggunakan teknologi secara bijak. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan literasi digital perlu diperkuat sejak usia dini. Kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar anak mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan sosial. Contoh nyata penerapan pilar pendidikan dapat dilihat dari berbagai program sekolah seperti pembiasaan salam, antri, dan menjaga kebersihan untuk membentuk karakter disiplin. Selain itu, orang tua mulai mendampingi penggunaan gadget dan membatasi waktu bermain agar anak lebih seimbang dalam belajar dan bersosialisasi. Sekolah juga mengadakan kegiatan literasi digital dan proyek kreatif berbasis teknologi untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Kesimpulannya, pilar pendidikan dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Melalui kerjasama antara guru, orang tua, dan lingkungan, pendidikan itu tidak hanya mampu meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter, kemandirian, dan kemampuan literasi digital peserta didik agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Kesimpulannya, pilar pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional di era digital. Melalui kerjasama antara guru, orang tua, sekolah, dan lingkungan, pendidikan tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan literasi digital peserta didik. Dengan penerapan prinsip pendidikan yang tepat serta dukungan semua pihak, teknologi dapat dimanfaatkan secara positif untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas, kreatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Demikianlah pemaparan saya mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital, khususnya dalam konteks pendidikan anak usia dini. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.